Pertarungan antara Gojo sang penyihir terkuat saat ini melawan Sukuna sang penyihir terkuat sepanjang sejarah adalah puncak dari huru-hara yang terjadi di arc Culling Game. Saat itu setelah keduanya saling mempersiapkan diri, tibalah pada hari yang sudah ditetapkan. Tepat pada tanggal 24 Desember, Gojo dan Sukuna hadir di atas gedung yang jaraknya sangat jauh. Gojo yang berada di kota Shibuya datang bersama Gakuganji, Utahime, dan Ijichi, sementara Sukuna yang berada di kota Shinjuku datang bersama Uraume. Dari jarak jauh itulah Gojo segera bersiap untuk melancarkan satu serangan pembuka. Terlihat dengan dibantu ritual tarian Utahime yang bisa meningkatkan output serangan, ditambah instrumen Gakuganji yang bisa menguatkan proses ritual, serta Ijichi yang bisa menciptakan penghalang. Saat itu Gojo sanggup melepaskan teknik Hollow Purple dengan output serangan sebesar 200%. Serangan dadakan yang dilepaskannya ini seketika meleburkan bangunan-bangunan kota. Bahkan Sukuna yang masih berada di Shinjuku tidak menyadari akan besarnya serangan akibat tertutup oleh penghalang Ijichi, yang mana hal itu pun membuat kedua tangannya hancur hingga harus meregenerasinya dengan teknik kutukan pembalik. Sesaat serangan tersebut mereda, Gojo dengan cepat lalu menghampiri Sukuna. Di sana sambil tersenyum menyeringai, dia pun menyampaikan bahwa di pertarungan ini Sukuna adalah penantangnya. Di sisi lain, Sukuna yang tidak terima dianggap sebagai penantang hanya bisa menjawab bahwa Gojo tak lebih dari seekor ikan yang siap untuk dipotong. Dari sanalah duel sengit antara penyihir terkuat pun terjadi. Baik Gojo dan Sukuna, keduanya mulai melancarkan serangannya masing-masing, mulai dari Gojo yang menghempaskan Sukuna dengan teknik Limitless Red, Sukuna yang menahan dorongan dengan pijakan kuat, Gojo yang langsung menarik dan mendorong bangunan dengan teknik Red dan Blue, Sukuna yang membalasnya dengan memotong bangunan di belakang Gojo, Gojo yang segera mengaktifkan teknik Infinity, Sukuna yang bergegas mengerahkan Domain Amplification untuk menembus Infinity Gojo, hingga akhirnya terjadi adu bentrokan dahsyat yang membuat area pertarungan pun hancur berantakan. Sementara itu, di tempat lain, kita bisa melihat adanya para penyihir yang tengah menyaksikan pertarungan melalui monitor. Saat itu, mereka yang menaruh harapan pada Gojo hanya bisa menyimpulkan tentang jalannya pertarungan, yang mana kesimpulan ini berlandas pada 3 poin mendasar. Pertama yaitu tentang Domain Amplification. Di sini mereka sepakat bahwa Sukuna punya keunggulan karena mampu menggunakan Domain Amplification untuk menetralkan Infinity Gojo. Meski penggunaan domain ini akan membuat Sukuna tidak bisa menggunakan teknik kutukan, tapi tetap saja berkat itu dia bisa melancarkan serangan fisik secara leluasa. Kedua yaitu tentang Domain Expansion. Di sini mereka berpendapat jika Gojo dan Sukuna beradu domain, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Pasalnya, selain keduanya memiliki efek pasti kena, Domain Expansion Sukuna tidak punya penghalang. Mirip seperti Domain Expansion Kenjaku yang pada saat itu mampu menghancurkan Simple Domain Yuki dalam sekejap. Dan ketiga yaitu tentang energi kutukan. Di sini mereka menyimpulkan baik Gojo maupun Sukuna punya keunggulan berbeda. Gojo punya keunggulan dalam hal efisiensi energi kutukan berkat adanya Six Eye, sedangkan Sukuna dia punya keunggulan dalam hal jumlah energi kutukan, bahkan jumlahnya melebihi Yuta Okotsu. Dari 3 kesimpulan ini, sudah jelas para penyihir menyadari bahwa Sukuna sangat diuntungkan, sebab kemungkinannya dia bisa mengcounter Infinity Gojo, menghancurkan penghalang Domain Expansion Gojo dari luar, serta dibekali energi kutukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan kini di medan pertarungan, apa yang disimpulkan para penyihir benar-benar terjadi. Saat itu ketika Gojo dan Sukuna melepaskan Domain Expansion secara bersamaan, bentrokan keduanya tidak berlangsung lama. Hal itu dikarenakan dengan domainnya yang tidak punya penghalang ditambah jangkauannya yang sangat luas, Sukuna berhasil menghancurkan domain Gojo dari luar. Akibat domainnya hancur, Gojo saat itu mendapat satu sayatan di leher yang hampir saja terpenggal. Meski mampu menyembuhkan lukanya dengan teknik kutukan pembalik, tapi tetap saja Gojo tak bisa menghindari efek tebasan domain Sukuna yang masih aktif.
Akibatnya, tanpa bisa melawan, dia pun harus mendapat banyak sekali tebasan hingga memaksanya untuk terus menggunakan teknik kutukan pembalik. Di sisi lain, Sukuna yang tidak ingin membuang kesempatan lalu melesat ke arah Gojo untuk mengganggu proses pemulihan yang terus dilakukan. Akan tetapi, usaha dari Sukuna tersebut rupanya tidak membuahkan hasil karena pada saat itu Gojo mampu mengerahkan teknik Simple Domain sehingga hal itu pun membuatnya bisa terbebas dari efek tebasan sekaligus memulihkan semua luka secara leluasa. Bahkan tak hanya itu saja, di sini Gojo juga sudah menemukan celah untuk menghancurkan domain Sukuna, terlihat dengan cara menghentikan proses pemulihan luka lalu melesat memeluk tubuh Sukuna. Secara mengejutkan, Gojo mampu melepaskan teknik Limitless Red yang sanggup menghancurkan kuil pusat dari domain Sukuna. Di momen kehancuran domain Sukuna ini, para penyihir yang mengamati seketika dibuat heran. Mereka semua tak mengerti bagaimana Gojo bisa langsung menggunakan teknik kutukan, padahal seharusnya sangat sulit bagi seorang penyihir untuk menggunakannya setelah mengerahkan domain expansion, karena berkaca pada mekanismenya, teknik kutukan di situasi ini mirip seperti mesin yang terbakar dan butuh waktu untuk mendinginkannya. Di tengah tanda tanya itu, Yuta pun berpendapat bahwa kemungkinan besar Gojo memanfaatkan teknik kutukan pembalik. Hal itu terlihat dari bagaimana Gojo sempat menghentikan proses pemulihan luka, jadinya ada potensi jika dia mengalihkan teknik kutukan pembalik untuk mempercepat perbaikan teknik kutukannya yang terbakar. Entah benar atau tidak pendapat dari Yuta ini, tapi yang jelas di medan tempur, Sukuna dan Gojo kini kembali beradu domain. Namun kali ini Gojo melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu menukar kondisi dalam dan luar domain. Atau dengan kata lain, dia memperkuat sisi penghalang untuk menahan serangan dari luar. Alhasil berkat itu, Gojo mampu menahan bentrokan dalam waktu cukup lama, yang mana hal itu pun membuatnya bisa segera memberi efek Unlimited Void pada Sukuna. Akan tetapi, sayangnya saat itu Sukuna dapat mengakali siasat Gojo dengan 3 taktik cerdas. Pertama, menggunakan Domain Amplification untuk menyerang Gojo dari dekat. Kedua, menyentuh tubuh Gojo agar terhindar dari efek Unlimited Void. Dan ketiga, mengorbankan efek pasti kena dari dalam untuk memperkuat tebasan dari luar domain. Melalui 3 taktik itulah, Sukuna sekali lagi berhasil menghancurkan domain Gojo. Meskipun di sini, Gojo masih sanggup meminimalisir dampak tebasan berkat teknik Falling Blossom Emotion, yaitu sebuah teknik anti-domain yang bisa melindungi pengguna dengan menyebarkan energi kutukan di seluruh tubuh. Seakan tahu jika teknik ini tidak bertahan lama, Gojo tanpa lelah lalu kembali melepaskan domain expansion lagi. Terlihat domainnya kali ini sangat jauh berbeda, di mana ukurannya menyusut menjadi kecil hingga menjadi seukuran bola basket. Entah bagaimana caranya hal itu bisa Gojo lakukan, tapi menurut pendapat beberapa penyihir, kemungkinannya dia melakukannya berkat pengalaman di segel alam penjara. Sedangkan sebagian penyihir lain berpendapat bahwa mungkin tujuan dari tindakannya ini adalah untuk memperkuat domain. Dan benar saja, di medan pertarungan, Gojo akhirnya mampu menahan domainnya selama 3 menit. Bahkan tak hanya itu, di saat domainnya hancur, terlihat jelas Sukuna mengalami cedera cukup parah diikuti dengan domainnya yang juga ikut hancur. Melihat itu semua, para penyihir yang menyaksikan seketika bersorak-sorai. Mereka semua menilai bahwa setelah kedua domain berakhir imbang, maka Gojo akan bisa mendominasi pertarungan. Hal itu dikarenakan Gojo bisa memanfaatkan teknik kutukan pembalik untuk menggunakan teknik kutukan secara langsung, meskipun ada kemungkinan jika Sukuna juga bisa meniru apa yang Gojo lakukan karena dia adalah seorang penyihir berpengalaman. Hingga di saat keduanya beradu serangan fisik, Gojo tiba-tiba merasakan suatu kejanggalan. Dia merasa Sukuna terlihat sangat berhati-hati sebab sejauh ini dia tidak pernah menunjukkan teknik Ten Shadow bahkan mengeluarkan Mahoraga. Bersamaan dengan perasaan janggalnya itu, dalam kegelapan roda Mahoraga mulai berputar. Entah apakah ini pertanda kemunculannya, tapi yang jelas saat itu raut wajah Gojo seketika memelas disertai darah yang keluar dari hidung. Tanpa mempedulikan darah yang keluar, Gojo saat itu kembali melepaskan domain Unlimited Void.
Yang mana di lain sisi, secara bersamaan Sukuna juga ikut melepaskan domain Malevolent Shrine. Melihatnya, para penyihir sontak menunjukkan respon yang berbeda, dari mulai Angel yang menyebut bahwa ternyata Sukuna juga bisa memulihkan teknik kutukan dengan teknik kutukan pembalik, Kusakabe yang begitu khawatir karena Gojo harus mengalahkan Sukuna dalam waktu 3 menit, dan juga Shoko yang menaruh harapan jika Gojo akan menang asalkan Sukuna diseret ke dalam Unlimited Void beberapa detik saja. Dan kini di dalam adu bentrokan domain terjadi duel yang sangat sengit di antara keduanya. Sukuna dengan kekuatan fisiknya terus menempel pada Gojo sembari menghancurkan domain dari luar, sementara Gojo dengan teknik limitlessnya terus menggempur Sukuna demi bisa menghancurkan kuil Malevolent Shrine. Alhasil, bentrokan kali ini pun berakhir seimbang sama seperti sebelumnya, termasuk kondisi penuh luka yang dialami Sukuna, karena memang jika berbicara soal pertarungan fisik, Gojo lebih kuat menurut pengakuan Miwa. Terbukti sesaat kedua domain hancur, Gojo mampu melayangkan pukulan keras pada Sukuna, yang mana di momen inilah Gojo langsung melepaskan domain expansionnya lagi dalam waktu sangat cepat, yaitu kurang dari 1 detik lebih cepat dari Sukuna yang saat itu juga ikut mengerahkan domain expansion. Berkat kecepatannya ini, Gojo akhirnya berhasil menyeret Sukuna ke dalam efek Unlimited Void, dan tanpa menunggu waktu lama, dia pun segera menusuk jantung Sukuna yang sudah terjebak ke dalam ruang hampa tak terbatas. Namun sayang, di saat Gojo hendak menghabisi Sukuna secara penuh, tiba-tiba saja di dalam domain Shikigami terkuat Mahoraga muncul memancarkan aura gelap yang dari tadi Gojo waspadai. Melihat hal itu, Gojo berusaha tenang karena merasa Mahoraga belum beradaptasi dengan domainnya. Akan tetapi, tanpa diduga-duga, Mahoraga rupanya mampu beradaptasi dengan Unlimited Void, sehingga hal itu pun membuatnya dapat dengan bebas menghancurkan domain Gojo dari dalam. Mendapati kenyataan ini, Gojo tentu merasa terkejut, namun dalam keterkejutannya, dia mulai memahami dengan kejanggalan yang terjadi pada Mahoraga. Menurutnya, kejanggalan tersebut bukan karena Mahoraga cepat beradaptasi, melainkan sejak awal kemampuan adaptasinya sudah diambil alih oleh jiwa Megumi. Atau dengan kata lain, selama bentrokan domain terus terjadi, tanpa sepengetahuannya, Mahoraga sudah memulai proses adaptasi. Di sisi lain, Sukuna yang baru saja memulihkan luka lalu membenarkan apa yang Gojo pahami. Jadi ternyata pada 3 bentrokan domain terakhir, Sukuna sengaja tidak menggunakan domain amplification. Hal itu dilakukan agar dia bisa menggunakan jiwa Megumi pemilik dari teknik Ten Shadow. Tujuannya sudah pasti, yaitu membuat roda Mahoraga berputar beberapa kali hingga mampu beradaptasi terhadap serangan Unlimited Void. Mendengar pengakuan tersebut, Gojo tampak tidak ambil pusing. Dia justru malah tersenyum seakan kemenangan masih bisa diraih. Karena menurutnya, dilihat dari kondisi sekarang, Sukuna hanya memiliki proses adaptasi Mahoraga. Jadinya ketika Sukuna mengeluarkan Mahoraga di dalam domain, dia tinggal memusnahkannya dengan 1 serangan Hollow Purple. Akan tetapi, apa yang Gojo pikirkan ini ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Tepat ketika dirinya melepaskan domain expansion, tiba-tiba saja hidung dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Melihat hal itu, Sukuna tampak tersenyum menyeringai. Dia menyampaikan bahwa semua itu adalah akibat dari tindakan Gojo yang terus-menerus memulihkan teknik kutukan dengan teknik pembalik. Karena mau bagaimanapun, teknik kutukan sejatinya terukir di sekitar otak kanan, jadi jika seorang penyihir terus memulihkan teknik kutukannya yang terbakar, maka lambat laun itu akan merusak otak hingga membunuh dirinya sendiri. Dan kini seakan ingin mengakhiri pertarungan dengan roda Mahoraga di atas kepala, Sukuna lalu bersiap untuk melepaskan domain expansion. Namun sayang, di momen ini Sukuna juga mengalami nasib yang sama. Terlihat saat itu belum sempat domain terbentuk, hidung dan kedua matanya tiba-tiba mengucurkan banyak darah. Yang mana rupanya hal itu disebabkan otak Sukuna mengalami cedera parah setelah sebelumnya sempat menerima efek Unlimited Void. Dengan kondisi yang sama-sama melemah ini, Gojo lalu bangkit dan tertawa terbahak-bahak, seolah ingin tampil keren di hadapan semua murid yang sedang menonton. Dia pun langsung mendaratkan 1 pukulan keras tepat ke wajah Sukuna.